Istri harus mencoba menciptakan sebuah atmosfer suasana udara yang segar. Selalu rindu cepat pulang, selalu ingin berdekatan. Kalau sudah hadir anak dalam keluarga, pasti dia sebagai seorang ibu. Nah, seorang ibu ini yang memang Oke, halo apa kabar semuanya? Kembali lagi di program kita Today's Message Podcast bersama dengan saya Jose Claudio, dan hari ini kita masih membahas seputar keluarga dan tentunya tentang seorang istri. Wow, langsung aja bersama narasumber kita, Ibu Krisna Dewi Maharti. Halo Bu Krisna. Halo Kak Osia. Semoga nggak bosan ya ngobrol di sini ya Bu ya. Sangat senang kok. Karena obrolannya sangat menyenangkan. Sangat gitu menyenangkan ya, seru ya kita ngobrol ya. Oke Bu, minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana menggairahkan cinta dalam pasangan ya, dalam pernikahan, dalam keluarga. Nah sekarang nih kita mau bahas tentang peran wanita nih Bu. Wanita dalam keluarga, dalam pernikahan, dalam rumah tangga, whatever, pokoknya dalam dalam sebuah lingkup komunitas keluarga gitu ya. Dan memang ini kan sangat penting ya, ternyata wanita, ibu itu kan juga, maksudnya perempuan itu kan jadi ibu, jadi istri, gitu ya. Bahkan juga tukang masak dan sebagainya di dalam rumah tangga tuh luar biasa banget. Saya sangat appreciate seorang wanita. Jadi kalau gitu kita hari ini mau nanya-nanya beberapa hal, karena juga ibu kan pastinya juga seorang wanita, seorang ibu dan seorang istri. Ya, sudah 20 tahun lebih menjadi seorang ibu kan ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Nah, jadi kalau menurut ibu sendiri nih, sebenarnya apa aja sih peran seorang wanita dalam rumah tangga? Ya, sebetulnya tadi Kak Osia udah sebutin ya, peran wanita dalam keluarga atau dalam rumah tangga atau dalam apapun gitu ya, dalam lingkup keluarga itu. Mungkin memang perlu diperjelas nih, karena kan ibu yang wanitanya gitu. Iya. Pasti yang paling hakiki dua hal itu gitu ya. Ketika sudah menikah ya sebagai istri, ya sebagai istri itu dia penolong, kalau menurut firman Tuhan kan begitu. Betul. Penolong itu artinya yuk kita pastikan bahwa suami kita itu memang pribadi yang benar-benar merasakan pertolongan kita. Merasakan pertolongan ya? Ya. Oke. Jadi kalau Kak Osia pulang kerja kemudian mau minum apa sayang gitu Semoga istri saya nonton. Kalau nonton suruh nonton. Betul. Ya, jadi itu bagian dari aku merasa ditolong nih, lelah sepanjang hari bekerja, kemudian mau ditawari kesukaannya, entah kopi, entah teh, entah air putih hangat, apapun itu, aku mau dong dibikin ini, aku siap gitu ya. Kalau saya soal agak susah Bu, saya maunya nasi babi biasanya. Nah itu ditawari minuman kok mintanya nasi gitu ya, emang kelihatan susah gitu. Oke, lanjut Bu. Ya, jadi sekali lagi peran wanita itu kalau sudah berkeluarga, berumah tangga, yang pertama pasti sebagai seorang istri dulu. Nggak mungkin dong langsung sebagai seorang ibu. Betul. Ya, kecuali menikahnya bawa anak berapa gitu ya. Ya, pasti seorang istri dulu. Dan istri itu penolong. Itu artinya pastikan suami Anda itu memang pribadi yang memang pertama kali merasakan pertolongan Anda, memang yang selalu merasakan dia itu yang diutamakan melalui keberadaan Anda. Entah ketika mungkin dia lapar gitu ya, itu makanan sudah tersedia dengan baik, haus minuman, atau mungkin perawatan tubuh dalam hal penyediaan perangkat-perangkat di rumah untuk peralatan mandi, rumah juga nyaman. Itu istri harus mencoba menciptakan sebuah atmosfer suasana udara yang segar. Ya, yang menolong suami itu memang bisa homey ya, homey itu kerasan di rumah, selalu rindu cepat pulang, selalu ingin berdekatan. Ini termasuk gairah minggu lalu nih ya. Iya. Ya, itu kita yang menolong. Oke. Ya, termasuk ketika dia suntuk, mungkin banyak tuntutan pekerjaan, ada apa-apa gitu ya. Tapi memang nggak mau cerita dulu ya nggak apa-apa. Ini minum dulu, nih makan dulu, apa tak pijetin atau apa. Itu bagian tindakan melayani kita untuk menolong pasangan, termasuk aura kita jangan cemberut. Dari tadi saya senyum loh.
Setuju banget. Bu Krista senyum selalu. Tapi nggak sendirian ini ya, senyumnya sama Kak Usia dan sama semua yang mengikuti program podcast kita gitu ya. Sendirian kan bahaya. Jadi itu peran yang pertama ya sebagai istri. Peran yang kedua pastinya ketika kemudian Tuhan anugerahkan hadirnya anak, entah 1, 2, 3 atau 5. Kalau sekarang udah jarang yang 8 ya. Diketawain tetangga. Ya, jadi kalau sudah hadir anak dalam keluarga pasti dia sebagai seorang ibu. Nah, seorang ibu ini yang memang lebih kepada ya merawat merawat keluarga, suami dan anak gitu ya, termasuk tatanan keluarga, nutrisi, kebersihan gitu ya. Kalau maaf kata bapak-bapak itu harusnya kan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, karakter yang kuat, daya juang. Nanti kamu harus sekolah tinggi nak, seperti ini jadinya. Kamu harus rajin berdoa biar Tuhan tolong ya. Tapi untuk seorang ibu lebih kepada hal-hal yang mungkin ke fisik, ke sopan santun, etika, juga ke keimanan untuk mengenalkan Tuhan. Karena orang tua yang berhasil ketika membuat anak itu nanti pendidikannya bergantung ke Tuhan. Itu kan juga dari kata-kata seorang ibu. Betul. Ya, ini yang harus dipahami. Ya, di situasi yang seperti apapun, kita kan nggak bisa 24 jam terus. Jadi sekali lagi ibu lebih kepada perawatan dalam tatanan keluarga, entah kebersihan, nutrisi, kesehatan, gizi, dan juga etika, sopan santun, kelembutan, kesabaran. Ya, itu juga semuanya dari peran seorang ibu. Oke. Termasuk juga ngajarin anak belajar gitu ya Bu ya. Ya. Karena kan suaminya di kantor kerja. Betul, walaupun ada anak-anak juga nggak mau sama mamanya galak gitu ya. Ya pastinya ketika kita memang bisa bagian dari membantu suami yang masih di kantor, mana yang sulit nak gitu ya, dan anaknya memang bersukacita. Ada anak saya tuh yang dari kecil aku bisa sendiri kok mah, ya sudah saya dengan bahagia juga toh, silahkan belajar sendiri itu ya. Itu kita juga harus mengamati anak kita seperti apa ketika memang kesulitan dan belajar. Sangat-sangat penting sekali seorang ibu juga mendampingi dalam belajar mereka. Tadi saya suka banget dengan ibu bilang bahwa bagaimana tingkat keimanan seorang anak itu juga peran dari seorang ibu ya. Ya walaupun ayah juga penting kan. Dia pemimpin kepala mesbah keluarga soalnya imam ya. Tapi juga artinya ketika suami tidak di rumah, istri juga harus melanjutkan itu kepada bisa ambil alih untuk ngajar doa dan sebagainya. Apalagi sekarang ini kan menarik ya Bu ya, dengan kondisi pandemi gitu ya. Pandemi kan semuanya kan serba online, sekolah online ya. Walaupun kemarin kan sempat udah mulai onsite ya sebentar ya, 1 bulanan 2 bulan. Karena si Omikron, Omikron iseng gitu ya, datang akhirnya kan mau nggak mau semuanya jadi PJJ ya bilangnya. Betul, pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh gitu. Nah, dan akhirnya juga memang mau tidak mau gereja juga banyak yang melakukan secara online, ya sekolah minggu gitu kan ya. Nah, bagaimana nih kalau menurut Ibu peran seorang ibu ya, seorang istri juga menolong anak-anak mereka untuk punya komitmen dalam sekolah minggu? Karena kalau online kan kadang-kadang kalau anaknya nggak diliatin tuh bisa ngapain gitu ya. Seenaknya sendiri, bisa nggak ikut, bisa main-main gitu ya, belum mandi juga. Betul. Bahkan kalaupun sekolah minggunya udah onsite, seringkali orang tua juga nggak usah lah, kamu di rumah aja. Tapi kalau ke mall nggak apa-apa gitu kan. Nggak pernah absen gitu ya ke mallnya. Aduh. Gimana Bu, pentingnya sih itu sebagai seorang istri, sebagai ibu lah ya bisa dibilang anak-anak nih. Kalau situasinya seperti itu sangat disayangkan ya, berarti dia tidak memahami panggilan seorang ibu itu sendiri. Sebetulnya panggilan itu bisa juga lewat mulut, misalnya Bu, Mah, kita sebenarnya udah bergetar ya, senang banget ketika Mah, ada apa? Saya masih langsung gitu, ada apa? Pengen apa? Mau ditolong apa? Ya, termasuk dalam hal keimanan juga. Ya, sebetulnya itu kita kan diajak Tuhan gitu ya. Kita itu kan partnernya Tuhan. Ya, kalau kita penting banget kalau kita bekerja di sebuah perusahaan mungkin kita mengabdi ke bos kita. Tapi kalau kita berhadapan dengan anak, yang bikin anak itu artinya yang menganugerahi, yang memberikan Tuhan langsung. Iya, betul. Ya, makanya ada yang bertahun-tahun menikah juga belum
ada anak, bersyukurlah kita, maksud saya begitu. Kalau memang Tuhan langsung memberikan anugerah itu kepercayaannya kepada kita. Nah ini harus ada getaran-getaran yang luar biasa. Getaran itu artinya saya punya panggilan ini. Artinya ada kesempatan Tuhan kasih ya. Yang itu luar biasa kesempatan itu. Karena kita dipercayakan langsung kan oleh Tuhan yang memiliki anak itu. Sang pemilik anak yang utama kan memang Tuhan. Betul, melalui biologis kita yang melahirkan. Makanya ketika sampai kemudian kita membiarkan atau pembiaran anak-anak tidak beribadah, baik secara online maupun onsite yang mulai males-malesan, ini sekali lagi dia tidak memahami panggilannya sebagai orang tua yang diajak oleh Tuhan untuk bekerja sama, partner Tuhan, untuk mengenalkan siapa juru selamat itu dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, jadi prinsip mengajar mendidik itu kan keteladanan. Jadi kalau anak saya misalnya gerejanya jam 8, ya saya 6:30 itu udah mandi. Dan bajunya bukan blaster, bukan celana pendek. Ya artinya memang yang pantas memang seperti biasanya kita ke gereja. Sudah rapi. Sudah rapi. Makanan juga udah siap, mau makan dulu. Biasanya kalau kita ke gereja memang kita nggak makan dulu ya. Karena biasanya pulang gereja kita baru mampir ke soto atau atau kemana lah, itu kebawa juga. Nggak apa-apa, yang penting disiapin aja mau roti bakar atau apa. Ketika kemudian sudah waktunya kurang setengah jam, ya itu sudah, kalau kita online ya tripod sudah dipasang, bapaknya sudah duduk, saya sudah duduk, tinggal anak-anak kan kemudian menyesuaikan. Nah kalau kita sendiri masih pakai dasar celana pendek, tank topan, ya anak-anak juga begitu. Jadi mereka juga nggak terpacu ya? Nggak terpacu. Kayak lihat mama aja masih nyantai gitu kan. Dan mungkin mamanya juga tidak mengejar-ngejar ya. Tidak kemudian ayo kita ibadah, enggak. Dia sendiri juga main HP terus, atau memang begitu nanti udah siang mau ke mall apa enggak lah. Ini dia nih. Ini yang panggilan tadi loh, tidak masuk dalam hati. Panggilan bahwa dia bagi orang tua yang diberi kepercayaan oleh Tuhan itu disia-siakan. Ya, bagi dia hidup ini hanya mungkin senang-senang selama ini, tapi nggak tahu bahwa nilai abadi kesenangan itu ada dalam Tuhan. Dalam mengajarkan anak-anak untuk hidup melawan setiap godaan arus ke depan itu kan sebetulnya kalau kami bilang gondelannya ya, pegangannya itu terpautnya ke Tuhan. Kalau ini tidak dilakukan gereja di rumah, sebetulnya rumah itu kan gereja-gereja kecil. Ya, gereja kecil artinya kadang-kadang kalau saya menyanyi misalnya selamat pagi Bapak, nanti anak saya di kamar mandi sebelah nyaut ya, melanjutkan juga lah itu. Ini kan gereja-gereja kecil, kadang-kadang yang besar kan organis gereja juga, langsung buka pianonya ngiringin, padahal saya nyanyi di kamar, anak saya di kamar mandinya dia, itu bisa satu kata. Nah itu tuh yang sebetulnya kita harus paham itu sebagai seorang ibu. Wow, setuju banget Bu. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau peran sebagai ibu atau sebagai istri itu tidak berjalan dengan baik, ya, dan apabila misalnya wanita atau si ibu atau istri ini kan banyaknya sekarang juga sudah memutuskan untuk jadi seorang wanita karir, berkarir di kantor, ya pokoknya sibuk, mungkin sekarang usaha gitu ya, di rumah ada online shop, ya kan. Nah, gimana Bu supaya tidak terjadi ketimpangan ya, gitu dalam peran seorang istri dalam rumah tangga? Pastinya kalau ada peran yang tidak terpenuhi, artinya ketika wanita itu tidak mampu melakukan perannya dengan baik, dengan maksimal, pasti ada kekacauan, chaos. Itu udah pasti. Itu pasti ya? Udah pasti. Ya. Karena memang itu kan bagian dari fungsi. Berarti kalau nggak ada peran tuh disfungsi gitu ya. Disfungsi. Ini disfungsi keluarga itu salah satu ketika sudah tidak berjalan itu memberikan pengaruh semuanya. Karena dia lingkaran pengaruh. Baik kepada pasangan maupun pada anak-anak. Jadi suami juga mungkin merasa nggak terlayani, anak-anak juga sudah mau malam kok belum dimandiin, masih kecil-kecil, kemudian pada nangis-nangis misalnya, karena lapar, nggak ada yang mengurus, rumah berantakan, kotor, ya 1, 2, 3 hari, seminggu masih tahan. Tetapi kalau kemudian peran ini benar-benar nggak berfungsi, karena seorang ibu tidak memerankan dengan baik atau seorang istri tidak melakukan dengan baik gitu ya, pasti kekacauan itu akan menimbulkan gap
ya jurang pemisah. Kemudian yang waktu itu kita bicarakan gairah cinta itu nggak ada. Bikinnya sebel, sepet, kayaknya jadi beban gitu loh. Ini ngapain lu seharian gitu ya, anak didiemin, aku pulang kantor juga masih kayak gini, lu nya sendiri juga belum mandi, baunya misalnya kayak gitu kan. Jadinya kayak beban, kayak sesuatu yang justru tidak membantu. Ya, kemudian itu pasti kacau. Lah kacau itu kemudian menimbulkan gap, jurang pemisah, yang ujung-ujungnya pasti keributan demi keributan bisa terjadi. Yang terpahit adalah kemudian perceraian. Ya, baik itu awalnya perceraian emosi, masih satu rumah tapi kemudian nggak mau ngomong. Oh ada ya perceraian emosi. Betul. Ya? Oh, okay. Satu rumah tapi semuanya di kamar masing-masing. Udah gede anaknya nih. Mah mama mau apa, papa mau apa, nggak urusan, saya nggak suka sama mereka, saya benci sama mereka, mereka sibuk sendiri, nggak urusan sama saya, ketika saya cari mereka nggak ada, ketika saya butuh ini juga saya dicuekin, itu kan numpuk-numpuk bertahun-tahun, akhirnya sepertinya dia nggak dibutuhkan. Suami juga begitu, sibuk sendiri, sangat hebat di kantornya, istri juga wanita karir. Tadi kan pertanyaan Kak Usia juga bagaimana nih, ketika ada istri yang memutuskan kemudian sebagai wanita karir, ya usaha bisnisnya berhasil. Kalau itu sudah kesepakatan, artinya bahwa suami juga mungkin yang lebih banyak waktu di rumah, kemudian banyak waktu buat anak, komunikasi nggak tertutup, selalu terbuka, kapan saja anak boleh bicara walaupun sibuk, dan ketika memang dibutuhkan, terima rapot misalnya, anak sakit misalnya, dia harus tampil dan orang tua harus menghadiri. Dia memang sibuk wanita karir, tetapi dia bisa mengkhususkan dan mengkomunikasikan segala hal yang menjadi momen-momen penting, mungkin masih bisa ditolerir. Artinya suami juga mendukung, nggak apa-apa mah, kamu memang suka di situ, nggak apa, anak saya tackle. Ya. Tapi bahayanya kalau suami juga sibuk ya. Nah itu kalau itu udah sibuk ya sebetulnya kita harus kembali kepada natur kita ya sebagai penolong. Ya penolong itu kan sekali lagi suami pribadi yang harus merasakan pertolongan kita sebagai istri. Tadi kan saya tegaskan begitu. Saya juga kan 15 tahun konselor keluarga di Focus on the Family part time. Kemudian direktur di Family Force sampai 5 tahun juga saya ambil part time. Ya. Artinya itu juga anugerah Tuhan, kok bisa, itu anugerah Tuhan. Saya memang minta part time supaya keluarga bisa terlayani, saya urus gitu ya. Tapi juga ngurus kayak ini juga, artinya Tuhan kasih kesempatan untuk ya undangan seperti ini, pelayanan di gereja, tapi kan saya bisa bagi waktunya, ngunjungin orang sakit, doain orang sakit, mau operasi, mau meninggal gitu. Justru saya tahu kenapa saya dianugerahi bisa part-time, karena memang saya juga melakukan banyak hal. Ya keluarga juga saya nomor satukan, kemudian pelayanan-pelayanan lain sambil terus menyesuaikan hingga detik ini, itu karena memang kita melibatkan Tuhan itu. Makanya kalau terlalu sibuk karir sampai melupakan pasangan dan anak, saya tidak setuju. Itu cuma akan chaos tadi, kacau. Tetapi kalau ada keterbukaan, tetap selalu mengutamakan keluarga dan anak-anak, suami juga kita bicarakan mendukung, ya bisa saling melengkapi, kayak puzzle gitu ya, saling melengkapi ya silahkan. Tapi kalau sudah ada yang teriak dan menjerit, nah itu tolong dievaluasi. Oke. Nah Bu, sekarang ini khususnya mungkin untuk anak-anak milenial gitu ya, ya mungkin seumur saya atau mungkin di atas atau di bawah sedikit gitu. Seringkali kan memang kemapanan ekonomi menjadi sebuah tuntutan, ya. Kalau anaknya mau begini, mau sekolah ya tempat international school, gitu, dan seterusnya, mau nggak mau akhirnya berdua bekerja, gitu ya, berdua bekerja. Tapi memang kondisinya adalah pasti anak kehilangan figur, bener nggak sih Bu? Iya kan ya, entah mungkin dititip sama oma opa, jadi kan maminya pulang malam, terus papanya juga pulang malam, gitu ya. Nah kalau menurut Ibu sendiri melihat kondisi seperti ini gitu, apakah memang seharusnya ya udah deh lebih baik kita mengorbankan, tidak terlalu punya standar secara ekonomi yang gimana banget gitu, yang penting cukup tapi anak terurus, atau menurut Ibu ya nggak masalah juga sih kalau kita memutuskan untuk berkarir dua-duanya gitu. Kalau pandangan Ibu nih sebagai seorang konselor ya, kita nggak bicara soal bagus atau enggaknya idealnya secara, atau gimana gitu ya, atau secara apa namanya standar kehidupan lah ya, tapi
sebagai seorang konselor keluarga yang juga mengerti psikologis anak dan sebagainya gitu. Menurut Ibu bagaimana? Saya pilih yang pertama. Artinya nggak usah terlalu ngikutin tuntutan zaman milenial, tetapi kita hadir. Sosok kita benar-benar hadir dalam diri anak. Cukup hidup itu cukup saja, gitu ya. Kadang kan orang ya pinginnya yang internasional, yang ini, yang itu, kuliah di luar negeri, yang high class. Tapi kita jungkir balik pagi sampai malam. Kita berangkat, anak belum bangun. Kita pulang, anak sudah tidur. Ya bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Tuhan untuk mengenalkan anak-anak kepada Tuhan, untuk melihat sosok Tuhan itu yang penuh cinta kasih, kelembutan, hadir sungguh-sungguh melalui representasi ya kehadiran kita. Jadi Tuhan itu kan sebetulnya hadir dalam keluarga melalui kehadiran kita wujudnya. Iya, setuju. Makanya kalau sampai anak beberapa kali kemarin ini yang ke rumah saya juga, saya nggak tahu bahagia itu apa. Bahkan saya sekarang sudah ateis. Oh ini baru-baru ini? Iya, baru. Saya sekarang ateis 6 bulan ini. Loh kenapa? Wow. Karena papa sama mama itu ribut terus. Wow. Dan saya nggak ngerti agama itu seperti apa. Wow. Karena mereka kalau bicara agama selalu ujung-ujungnya ribut, bertikai. Satunya nggak mau beribadah, satunya menuntut ibadah. Buat apa? Itu anak SMA kelas 2 lo ngomong ke situ ke saya. Jadi SMA saya kelas 2? Iya. Oke. Saya nggak percaya adanya Tuhan. Wow. Karena memang saya nggak melihat sosok itu. Buat saya karakter orang tua itu nomor 1, tetapi itu tidak saya temukan karakter yang penuh kelembutan, penuh kasih. Ketika ngomong agama selalu ribut berdua gitu ya. Jadi sekali lagi betul itu juga sukses secara ekonomi. Sama ya. Itu sukses itu secara ekonomi. Jadi memang juga anaknya nanti saya pengen keluar ke negeri dan papa mamanya udah menyetujui. Segalanya punya, tetapi hatinya ternyata dia terluka. Dia benci kepada dua orang tuanya. Dia mengatakan 6 bulan ini saya tidak percaya adanya Tuhan. Dulu saya pada dia itu yang memimpin doa, misbah doa itu anaknya itu loh ketika masih kelas 6 SD, SMP gitu ya. Karena ibunya selalu mendampingi, tapi seiring perjalanan waktu semakin banyak cekcok. Ayahnya sendiri gak pernah jadi imam, jadi dia gak percaya tentang Tuhan. Nah ini kan sayang sekali. Dan momen-momen anak tuh gak bisa terulang. Jadi kalau kita sibuk gitu ya, menuntut apa yang menjadi impian kita, nah itu sebetulnya kalau kita mau berpikir apa ya, Tuhan itu bisa menghilangkan dalam sekejap. Tapi kalau nilai-nilai yang abadi, cinta kasih, keimanan itu sampai kapanpun nggak akan hilang itu. Anak-anak itu akan mampu menghadapi godaan tantangan zaman yang ngeri ya sekarang ini kan, pornografi, seks bebas, narkoba, sangat mudah diakses. Waduh, itu kalau udah orang tua tidak pernah hadir, ada apa-apa ya jangan nyalain anak. Anak lari-lari ke yang nyaman, entah pornografi, mau berjam-jam dia di kamarnya dengan dunianya sendiri, atau mau nyoba hal-hal yang haram, bahkan seks bebas, karena dia nggak mendapat cintanya di orang tuanya. Dia memberikan pelayanan seks pada pasangan pacarnya misalnya, takut cintanya hilang. Itu kan banyak kasus seperti itu. Jangan salahkan anaknya, nanti baru nyesal ketika udah umur 50 tahun, anak saya hamil di luar nikah, anak saya ternyata terjerat narkoba. Terus buat apa? Ya, jadi saya setuju yang sebetulnya hidup cukup saja, tetapi kita hadir. Hadir juga cuman tidak hanya sekedar hadir fisik doang, tetapi bagaimana sungguh-sungguh kita memberikan nilai-nilai keabadian itu. Ya cinta kasih, ya kelembutan, ya kesabaran. Ini yang peran ibu. Ya, peran istri juga dalam keluarga itu jangan sampai hilang, karena waktu itu akan terus berlalu, dan ketika punya anak nggak bisa diulang lagi. Anak saya tahun lalu 5 tahun, pengennya tahun ini 5 tahun lagi raiso gitu. Itu kira-kira ya. Jadi lebih baik ya memang istri pada porsinya. Ya maksudnya memang kalau suami kan mau nggak mau harus mencari nafkah. Utamanya kan itu. Utamanya emang itu. Cuma ya istri berarti ya memang ya membangun keimanan tadi itu kan waktunya bisa dibilang lebih banyak istri ya, karena kan di rumahnya, di rumah bersama-sama, walaupun ya suami juga perlu membangun sebagai imam ya, wajib juga itu. Tapi artinya waktunya dibantu kan oleh banyak. Istri. Iya. Kalau dua-duanya nggak ada, udah deh ya, habis ya Bu ya. Iya. Artinya gambaran Kristus juga orang hilang. Anak-anak tuh nggak bisa lihat gitu. Nggak bisa lihat. Karena dia butuh teriak, misalnya ibunya sedang sibuk nggak diangkat-angkat, papanya juga sibuk nggak diangkat, atau nanti udah pulang, udah malam, udah tidur. Sementara anak mau curhat saat itu, pengen ditenangin, pengen dikasih kata-kata yang lembut, penguatan,
nggak pernah didapat. Pengen juga saat itu dipeluk. Apalagi yang bahasa cinta anak untuk sentuhan. Kita nggak pernah hadir, siapa tuh nanti yang mau membelai, memegang tangannya, menguatkan. Ini kan akan hilang. Sehingga anak nanti mudah sekali terjatuh dengan pelukan-pelukan orang-orang nggak jelas di luar sana. Iya betul ya. Semoga ini banyak yang dengar ya orang tua supaya ketika ini penting banget. Kadang-kadang kan ada aku lulusan S2 cuman ngurus anak. Berbahagialah Anda ketika Anda seorang S2 bisa ngurus anak Anda langsung. Harusnya berpikirnya begitu. Bukan ngeluh bahwa saya S1 S2 kok cuma nganggur di rumah, bukan. Anda sendiri loh yang didik anak Anda dengan S1 S2 Anda. Iya benar ya. Artinya dengan kompetensi kita membuat anak kita justru kompeten gitu ya. Benar ya Bu ya, karena kita gak kepikiran tuh. Kita cuma pikirnya ngurus anak mah yang penting ngasih makan apa segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya kompetensi kita, kepintaran kita juga bisa menolong anak gitu ya. Wow. Iya betul. Jadi kita harus lihat diri kita bukan cuma jadi seperti babysitter ngurus anak, tapi kita ini adalah pelatih gitu ya Bu. Anak-anak kita ya. Mengisi otak mereka seperti John Locke kan, bahwa anak itu kertas putih mau diisi apa tergantung orang tua ngisinya. Bagaimana berdoanya, bagaimana cara membacanya, bagaimana mendisiplinkan waktu-waktu yang ada, bagaimana skill itu dikembangkan. Ya toh dia kan memang banyak kekayaan dari Tuhan, entah musik, entah seni, entah olahraga. Lah kita harus mengamati, mengeksplor, menggali. Itu kan tugas kita, bukan tugas pembantu. Iya, betul. Nah, menurut Ibu sendiri apa saja sih yang dibutuhkan wanita ya agar perannya dalam rumah tangga bisa berjalan dengan baik? Kalau saya sendiri saya butuh dukungan dari suami udah pasti ya. Artinya dukungan itu ya udah kasih percayaan aja, kasih trust gitu ya. Dukungan finansial. Transfer gitu ya. Lah enggak ya gak bisa apa-apa ya. Betul. Ya, jadi dukungan itu macam-macam memang ya. Dukungan dalam hal melakukan tugas-tugas saya, dukungan finansial, kasih sayang, trust, kepercayaan gitu ya. Kemudian pujian, itu saya paling seneng. Masaknya bagus, enak, ini pinter gitu. Senang banget kayak gitu ya. Rasanya saya nggak makan udah kenyang. Tapi bener ya Bu ya, istri itu kayak istri saya gitu ya masak tuh kalau kita bilang enak tuh dia kayak seneng gitu. Iya, senyum terus itu ya kan nggak langsung hilang-hilang senyumnya. Itu namanya dia kelelahannya terbayar. Makanya kalau dia lagi masak kurang enak tuh saya biasa ngomongnya enak sih. Nggak berani bilang nggak enak soalnya. Sihnya panjang ya. Enak sih. Iya. Ya tapi sekali lagi wanita suka itu dukungan ya dengan pujian, penerimaan, pengakuan ya. Itu peran-perannya bisa berjalan dengan baik. Misalnya terima kasih ya Ma, anak-anak sudah kamu dampingi les pianonya, sekarang udah jadi pelayan di gereja. Itu saya juga senang. Terima kasih anak-anak sudah kamu dampingi belajarnya. Ini puji Tuhan ya bisa dapat ranking. Ya kemarin anak saya masuk di universitas negeri juga tanpa tes, artinya pakai jalur prestasi diterima di Pajajaran Bandung Fakultas Hukum. Ya itu kan nggak gampang juga, itu berkat Tuhan, tapi juga suami bilang terima kasih ya udah mendampingi, ya sama-sama lah Papa juga mendampingi selama ini. Nah seperti itu loh, dukungan suami, kemudian pastinya kalau kita mau menuntut anak kan juga nggak gampang, kalau anak-anak masih kecil kan sulit, ya mereka belum pernah menjadi kita. Ya, jadi kita yang harus pahami, misalnya kita nggak bisa, kamu pokoknya harus ya, ketika mama begini, kamu mesti begini. Ya capek hati doang. Jadi mesti kita juga, dukungan anak penting, tapi kita komunikasikan terus, dibantu dengan pasangan. Dan Dinda, nanti kok mama seperti ini, kamu jangan ganggu. Nanti habis makan siang, biar mama istirahat dulu. Nanti suami saya ikut mendukung saya dengan bicara ke anak-anak. Nah itu tuh yang pentingnya pasangan suami istri. Ketika kita bisa memerankan peran dengan baik, itu butuh dukungan, butuh doa, butuh kepercayaan. Oke, dukungan, doa, dan kepercayaan. Wow. Memang kadang-kadang kalau kalau kita udah nggak dipercaya tuh yang bikin jadi sulit melangkah. Betul. Kok uangnya udah habis? Waduh. Kok percaya amat ngasih uang segini. Iya. Oke, nah kalau Ibu sendiri, pengalaman Ibu menjadi seorang wanita, menjadi seorang istri, apa sih yang kira-kira yang paling
nilai yang benar-benar ibu rasa perlu dimiliki oleh wanita lainnya? Ya mungkin ibu sendiri juga sudah mulai bangun gitu. Nilai pengorbanan ya, artinya sebetulnya banyak yang menawari saya untuk bekerja full time dengan gaji yang cukup tinggi gitu ya. Tetapi saya memilih untuk tetap keluarga nomor 1, tetapi bahwa saya mengembangkan potensi saya juga harus saya kembangkan. Makanya saya mengambil konselor keluarga itu part time. Gitu ya. Jadi saya berharap kalau bisa wanita-wanita di luar sana ketika dilema selisih berapa rupiah, tetapi ada yang part time, pilih yang part time. Ya, bukan berarti kita kemudian tidak menggunakan potensi kita kan, tetapi kita bisa memeluk anak kita, tidur siang ketika dia kanak-kanak, bangunkan ketika dia harus mau mandi sore, ngecek PR mereka itu setelah sekarang dewasa mereka sudah mandiri, saya itu bersyukur banget. Ya karena sudah yang dulu kita tanamkan mereka sudah mandiri sendiri, nggak perlu saya omong. Karena ibu ada di dalam setiap fase pertumbuhan mereka. Betul, itu saya puas sekali. Saya harus melepas apa yang menjadi kesenangan saya, itulah cinta. Ketika sebetulnya saya punya potensi bekerja yang memang di tempat waktu ditawari tempat yang semua orang kenal deh gitu ya istilahnya gitu kan. Ini sangat perusahaan yang bagus, ini universitas yang paling keren gitu ya, meng-hire sendiri, datang sendiri ke saya. Cuman saya melepas waktu itu demi bahwa saya akan mendampingi anak-anak untuk masa-masa kecil mereka. Oke, berarti pertanyaan saya tadi itu benar-benar udah ibu hidupi ya. Apakah memilih karir atau keluarga, dan ibu lebih memilih keluarga. Tanpa mengesampingkan karir, artinya karir terhadap porsi tapi bukan yang utama buat saya. Iya, tetap membangun anak-anak itu hal yang paling penting ya. Nomor 1 itu, betul. Dan saya sudah mulai menuai. Selain betul sekali lagi itu yang utama pasti berkat Tuhan. Tapi tanpa kita berusaha itu ya nol. Kalau kita cuma doa terus tapi kita nggak usaha sungguh-sungguh hadir, kemudian menanggapi setiap kesulitan anak ketika dia menangis, coba siapa yang mau beli mereka? Iya benar. Ya. Kadang kan kalau anak capek menangis diejek temennya, itu kan juga pernah ya. Diejek, kenapa kok nangis dia? Kenapa ngomong ayo nangis kenapa? Kemudian minta dipeluk, aku dibilang hitam gitu ya. Aku dibilang kayak anak negro gitu ya. Ya itu pernah ketika TK, kemudian yang besar juga pernah nangis kenapa? Tadi tiba-tiba dicabut giginya. Katanya mama sudah tanda tangan tapi kan aku nggak ngerti oh iya minta maaf ya gitu ya. Jadi, coba kalau kita nggak di situ dia nangis sama siapa? Nah ini salah satu contoh aja sih, banyak fase-fase lain yang tak kalah pentingnya. Iya. Oke. Wow, ini sangat-sangat berisi banget nih, luar biasa ya. Jadi kita benar-benar apalagi bagi para wanita ya perlu membangun dirinya, dan juga apa yang kita bangun dari diri kita bangun keluarga kita. Betul. Oh iya Bu, satu lagi Bu terakhir. Kira-kira menurut Ibu apakah ada hubungan antara prestasi anak yang baik dengan kehadiran orang tua, khususnya mungkin dalam hal ini wanita atau ibu gitu ya? Sangat berkaitan gitu ya. Artinya prestasi anak itu terbangun kan tidak otomatis. Ya dia terbangun ketika apa? Ketika jiwanya itu nyaman. Ketika dia rasa aman, itu belajarnya akan baik. Belajarnya akan tenang. Untuk menyerap mata pelajaran itu cepat sekali. Kalau kondisinya itu enak, merasa diperhatikan, dikasih, kebutuhan utama cintanya itu terpenuhi. Lah kalau orang tua hadir di tengah-tengah dia, mama aku lapar, pengen makan apa? Mau orak-arik telur atau mau didadarin atau mau apa? Aku mau diceplok aja. Oh ya, itu kan seneng. Terus kemudian habis ini belajar ya, habis ini aku belajar makan dulu mah. Oh ya, gitu ya. Itu kan terpenuhi. Dia tindakan melayaninya, misalnya anak tuh butuh dilayani. Oke, ini kita kasih telur ceplok sesuai dengan permintaan dia. Kemudian aku juga pengen dibikinin teh manis mah gitu ya. Oh ya, misalnya ini kan gampang aneh contohnya. Nah itu anak terpenuhi kan seneng. Kemudian dia akan belajar. Ya mudah. Dan ketika ngobrol dengan orang tua, anak ketika tumbuh kembangnya itu banyak kita diskusi, banyak kita mengerti. Itu untuk mengikuti nasihat kita mudah. Untuk belajar, untuk jangan main dulu, besok kan tes. Ya, minggu ini di rumah dulu deh gitu ya. Jangan bermain dulu, jangan nonton TV dulu, karena kamu makan tes. Ya dia manut, ngikutin. Karena apa? Karena kita juga ada untuk dia. Karena dia minta apa, kita juga coba layani.
Setuju. Sehingga dia tidak menyepelekan kita. Dia tidak kemudian ngomong doang, mamahnya sendiri sibuk, nggak pernah urusan aku kok, suruh-suruh belajar. Itu banyak loh anak-anak yang ngomong seperti itu. Iya benar, setuju. Ya, jadi kalau tadi pertanyaannya apakah ada kaitannya ketika orang tua hadir di rumah dengan prestasi anak, sangat besar kaitannya. Walaupun kita juga bisa ngomong, banyak orang tua yang hadir di rumah tiap hari hadir sampai bentak-bentak. Ini salah. Ya, salah. Karena dia tidak memberikan cinta tadi, rasa aman. Jadi memang lingkungan yang dibangun tuh penting untuk juga meningkatkan prestasi anak. Ya, gitu ya. Makanya senyum. Jadi para ibu, para istri senyum sama anak, senyum sama suami. Yes. Ya. Oke, thank you banget Bu Krisna buat semua yang udah bisa dibagikan, dan saya percaya ini menjadi berkat buat para pemirsa, para pendengar yang menyaksikan program Today's Message Podcast kita kali ini. Dan jangan lupa Anda bisa langsung aja subscribe di channel kita Today's Message dan klik tombol loncengnya. Kenapa? Karena ada notifikasi yang bisa Anda terima setiap episode terbaru dari Today's Message Podcast. Oke, sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.